Iwan Fals memiliki nama asli Virgiawan Listanto, lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1961. Dia dikenal sebagai seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Gaya bermusiknya memiliki aliran pop, rock, country, dan folk pop. Serta liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik. Iwan Fals masuk ke dalam daftar The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa, versi majalah Rolling Stone Indonesia. Iwan lahir dari pasangan Lis Sudijah asal Tasikmalaya dan Kolonel Anumerta Sucipto asal Purwokerto, merupakan anak petinggi pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Iwan menikahi Rosana yang akrab disapa Mbak Yos pada tahun 1980. Hasil dari pernikahannya, Iwan memiliki 3 anak, yaitu Galang Rambu Anarki, Anissa Cikal Rambu Basae, dan Raya Rambu Rabani. Galang mengikuti jejak ayahnya terjun di dunia musik. Walaupun demikian, musik yang ia bawakan berbeda dengan yang telah menjadi trademark ayahnya. Galang kemudian menjadi gitaris kelompok Bunga dan sempat merilis 1 album perdana menjelang kematiannya tahun 1997. Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu Iwan berjudul Galang Rambu Anarki pada album Opini yang bercerita tentang kegelisahan orang tua menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM pada awal tahun 1982. Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi selama 8 bulan. Bakat musiknya makin terasa di usianya yang ke-13 tahun saat Iwan banyak menghabiskan waktunya dengan mengamen di Bandung. Bermain gitar dilakukannya sejak masih muda, bahkan ia mengamen untuk melatih kemampuannya bergitar dan menciptakan lagu. Ketika di SMP, Iwan menjadi gitaris dalam paduan suara sekolah. Selanjutnya datang ajakan untuk mengadu nasib di Jakarta dari seorang produser. Ia lalu menjual sepeda motornya untuk biaya membuat master. Iwan rekaman album pertama bersama rekan-rekannya Toto Gunarto, Helmi Bahven, dan Bambang Bule yang tergabung dalam Amburadul. Namun album tersebut gagal di pasaran dan Iwan kembali menjalani profesi sebagai pengamen. Album ini sekarang menjadi buruan para kolektor serta fans fanatik Iwan Fals. Setelah dapat juara di Festival Musik Country, Iwan ikut Festival Lagu Humor. Arwah Setiawan, lagu-lagu humor milik Iwan sempat direkam bersama Pepeng, Krisna, dan Nana Krip serta diproduksi oleh FBC Record. Tapi juga gagal dan hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja. Sampai akhirnya perjalanan Iwan bekerja sama dengan Musika Studio. Sebelum ke Musika, Iwan sudah rekaman sekitar 4-5 album. Di Musika barulah lagu-lagu Iwan digarap lebih serius. Album Sarjana Muda misalnya, musiknya ditangani oleh Willy Sumantri. Iwan tetap menjalani profesinya sebagai pengamen. Ia mengamen dengan mendatangi rumah-rumah satu demi satu, kadang di Pasar Kaget atau Blok M. Album Sarjana Muda ternyata banyak diminati dan Iwan mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bernyanyi. Ia kemudian sempat masuk televisi setelah tahun 1987. Saat acara Mana Suka Siaran Niaga disiarkan di TVRI, lagu Umar Bakri sempat ditayangkan. Ketika anak kedua Iwan, Cikal, lahir tahun 1985, kegiatan mengamen langsung dihentikan. Selama Orde Baru, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah karena lirik-lirik lagunya dianggap dapat memancing kerusuhan. Pada awal karirnya, Iwan Fals banyak membuat lagu yang bertema kritikan terhadap pemerintah. Beberapa lagu itu bahkan bisa dikategorikan terlalu keras pada masanya, sehingga perusahaan rekaman yang menaungi Iwan Fals enggan atau lebih tepatnya tidak berani memasukkan lagu-lagu tersebut dalam album untuk dijual bebas. Belakangan, Iwan Fals juga mengakui kalau pada saat itu dia sendiri juga tidak tertarik untuk memasukkan lagu-lagu ini ke dalam album. Rekaman lagu-lagu yang tidak dipasarkan tersebut kemudian sempat diputar di stasiun radio 8EH Institut Teknologi Bandung.
Iwan Fals juga pernah menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam beberapa konser musik yang mengakibatkan dia berulang kali harus berurusan dengan pihak keamanan dengan alasan lirik lagu yang dinyanyikan dapat mengganggu stabilitas negara. Beberapa konser musiknya pada tahun 80-an juga sempat disabotase dengan cara memadamkan aliran listrik dan pernah juga dibubarkan secara paksa hanya karena Iwan Fals membawakan lirik lagu yang menyindir penguasa saat itu. Lewat lagu-lagunya, ia memotret suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Kehidupan dunia pada umumnya dan kehidupan itu sendiri. Kritik atas perilaku sekelompok orang, empati bagi kelompok marginal, atau bencana besar yang melanda Indonesia mendominasi tema lagu-lagu yang dibawakannya. Namun Iwan Fals tidak hanya menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, tapi juga sejumlah pencipta lainnya. Karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Dia sangat dipuja oleh kaum akar rumput. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Para penggemar fanatik Iwan Fals bahkan mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang disebut Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan seruan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals. Hingga sekarang kantor cabang OI dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara dan beberapa bahkan sampai ke mancanegara. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.